Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, satu lagi jangan di-skip nontonnya ya. Terima kasih. Kota sudah mati. Sebelum guru aula ke-10 dapat berbicara, lelaki tua itu berkata terus terang. Master aula ke-10 sedikit terkejut, lalu mengangguk dan berkata, Lao Qian benar, Luota sudah mati, dan lampu jiwa hidupnya telah padam. Secara logika, selama kekuatan tersembunyi di dunia para dewa dan manusia itu tidak muncul, Luota tidak akan terkalahkan. Aku memintanya pergi ke kota binatang untuk membeli beberapa batu roh abadi, tapi lampu jiwa kehidupan padam dan dia terbunuh. Aku hanya tidak tahu siapa yang melakukannya. Kami telah bekerja sama dengan Beast City selama bertahun-tahun, dan hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi ini seharusnya bukan kesalahan penguasa kota Beast, jadi saya secara khusus datang untuk meminta Tuan Qian untuk melihatnya. Ketua Istana ke-10 sangat menghormati Qian Lao ini. Tampaknya Qian Lao ini memiliki status lebih tinggi dari dia, Ketua Istana. Qian Lao mengangkat kepalanya sedikit dan melihat langsung ke guru aula ke-10, sedemikian rupa sehingga guru aula ke-10 tidak berani untuk saling memandang. Saya mengabdikan diri untuk menghitung jalan surga, dan menggunakan energi dan darah hidup saya untuk membangun formasi bintang 7 ini, hanya untuk membantu Anda menghitung kematian seorang penyembah kecil. Gan Lao tampak sedikit tidak senang. Master Aula ke-10 berhenti sejenak dan dengan cepat mengakui kesalahannya, Qian Tua, saya salah, saya seharusnya tidak bertanya kepada Anda. Lupakan saja. Narota ceroboh dan dibunuh oleh seorang pemuda bernama Chen Ping. Mengenai identitas Chen Ping, saya tidak bisa menyimpulkannya. Itu terlalu misterius. Jadi saya menyarankan Anda untuk tidak memprovokasi pemuda itu jika tidak perlu. Sekarang formasi besar sepertinya akan runtuh. Tangga menuju surga akan segera muncul. Ketika dunia surga dan umat manusia berada dalam kekacauan, banyak orang akan berbondong-bondong menaiki tangga untuk kembali ke surga. Anda harus membuat lebih banyak rencana. Qian Lao melambaikan tangannya dan berkata, saya memahami bahwa tugas saya saat ini adalah menyatukan surga dan dunia manusia dan memperluas wilayah kuil. Tidak peduli jika orang-orang itu kembali ke surga, maka saya akan menjadi penguasa surga dan dunia manusia. Kata guru aula ke-10 dengan sedikit gembira. Kekanak-kanakan, Qian Lao mengucapkan dua kata dengan ringan, lalu menundukkan kepalanya, melihat susunan bintang 7 di depannya dengan hati-hati, dan berhenti berbicara. Setelah melihat ini, guru aula ke-10 tidak berani tinggal lama dan segera berbalik dan pergi. Dia tidak mampu menyinggung orang tua ini. Dia bisa menyimpulkan jalan surga. Bahkan jika Tuan Aula pertama datang, dia akan memberinya wajah. Chen Ping, Master Aula ke-10 yang kembali ke aula utama terus mengomeli nama Chen Ping. Terakhir kali Luota dan yang lainnya melarikan diri dari dinasti Xiao, mereka terus membicarakan nama Chen Ping, dan itu Tuan Xi. Hingga saat ini, 10 penguasa istana tidak mengetahui apa hubungan antara Chen Ping dan Tuan Xi. Namun mampu membunuh Lota dan menghidupkannya kembali menunjukkan bahwa lawannya pasti sangat kuat. Sekarang Gan Lao telah memintanya untuk tidak menemui Chen Ping untuk mencari masalah, tetapi penguasa aula ke-10 selalu tidak mau melakukannya. Luota telah mengikutinya selama bertahun-tahun dan selalu setia, jika tidak, dia tidak akan menyerahkan kepada Luota untuk berbisnis dengan Beast City. Sekarang Lota telah terbunuh. Jika dia tidak mengambil tindakan apapun, berapa banyak orang di 10 aula yang akan menyerah di masa depan. Setelah memikirkannya berulang kali, niat membunuh muncul di mata guru aula ke-10. Kemarilah, teriak guru aula ke-10. Saya melihat seorang pria muda masuk. Pemuda ini mengenakan jubah putih tanpa cacat, pakaiannya berayun lembut tertiup angin, seperti makhluk abadi di awan, tidak ternoda oleh debu. Wajahnya sangat tampan, dengan alis berbentuk pedang terbang ke pelipisnya, dan matanya dalam dan cerah, seolah dia bisa melihat semua ilusi di dunia,
memancarkan semangat kepahlawanan yang tidak bisa dianggap remeh. Pangkal hidungnya lurus, bibirnya ringan dan tegas, dan rambut hitam mengilapnya diikat santai dengan hosta sederhana, membuatnya tampak bebas dan santai tanpa kehilangan keanggunan. Yang paling menarik perhatian adalah pisau panjang berwarna hitam pekat yang dia pegang erat di tangannya. Bila pisaunya bersinar dengan cahaya dingin yang samar, seperti cahaya dingin di malam hari, memancarkan aura mendominasi yang menakjubkan. Gagang pisaunya diukir dengan garis-garis rumit dan misterius, sangat kontras dengan jari-jarinya yang putih, membuat pemuda ini semakin tampan dan tangguh. Begitu pemuda itu memasuki aula, bahkan udaranya tampak membeku, dan semua kebisingan di sekitarnya sepertinya menghilang darinya. Hanya dia, dan pisau panjang hitam pekat, yang menjadi kehadiran paling mempesona di seluruh aula. Setelah diperiksa lebih dekat, ada banyak kesamaan antara alis pemuda itu dan alis yang ke-10, tetapi pemuda ini sedikit lebih heroik daripada yang ke-10. Master Aula ke-10 baru saja mengangkat kepalanya dan menatap pemuda di depannya, alisnya sedikit berkerut, dengan sedikit rasa jijik di matanya. "Siapa yang memintamu keluar?" Guru Aula ke-10 bertanya dengan nada dingin. "Ayah, aku." "Diam, siapa ayahmu?" "Di aula ini, panggil aku penguasa aula." Sebelum pemuda itu selesai berbicara, Master Aula ke-10 segera berteriak untuk berhenti. Kilatan keluhan melintas di mata pemuda itu, tetapi dia berkata dengan patuh, "Tuan Istana, saya mendengar bahwa Luo Chongfeng terbunuh dan adik laki-lakinya terluka, jadi saya meminta Tuan Istana untuk mengizinkan saya meninggalkan istana untuk membalaskan dendam Luo Chongfeng dan saudaranya." Mendengus. Tanpa diduga, penguasa istana ke-10 mendengus dingin, "Apakah kamu ingin membawa wanita tercintamu kembali ke dunia surga dan manusia? Tinggalkan istana yang menindas ini selamanya." "Aku tidak melakukannya." Pemuda itu menggelengkan kepalanya. "Jangan lupa bahwa kamu adalah anakku. Bagaimana mungkin aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan? Tetapi sebagai putra tertua saya, Anda jatuh cinta dengan seorang kultivator wanita biasa, dan juga terlibat dalam kultivasi ganda, yang menodai darah klan dewa kami. Bahkan jika saya tidak membunuh Anda tetap ingin meninggalkan Aula ke-10 dan pergi ke dunia surga dan manusia." Tuan Istana ke-10 berkata dengan wajah dingin dan ekspresi seolah ingin membunuh seseorang. "Tuan Istana, saya benar-benar ingin membalaskan dendam Luo Zongfeng dan saudara laki-laki saya." Pemuda itu menundukkan kepalanya, tapi tetap menolak mengakui bahwa dia berpikir untuk meninggalkan Aula ke-10. Mata guru Aula ke-10 masih menatap lurus ke arah pemuda di depannya, seolah dia ingin melihat ke dalam dirinya. Setelah beberapa saat, penguasa Aula ke-10 akhirnya berbicara, "Luota hanya selangkah lagi untuk menerobos alam Mahayana dan menjadi biksu abadi. Bagaimana alammu dibandingkan dengan dia?" "Luo Zongfeng dan saya berada di level yang sama. Saya juga selangkah lebih dekat untuk menembus keabadian, tetapi saya tidak pernah menemukan peluang. Saya ingin jalan-jalan kali ini, dan saya juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat apakah saya dapat menemukan peluang untuk terobosan." Pemuda itu menjelaskan, "Lota telah terbunuh. Jika kamu pergi untuk membalas dendam dalam keadaan ini, bukankah sudah pasti kamu akan mati?" Meskipun nada suara Master Aula ke-10 masih dingin saat ini, itu sudah mengandung sedikit kekhawatiran. Luo Gongfeng pada dasarnya ceroboh dan sombong. Jika dia meremehkan musuh, dia pasti akan memberikan kesempatan kepada musuh. "Saya tidak akan pernah memberikan kesempatan seperti itu kepada musuh," kata pemuda itu. Mendengarkan kata-kata pemuda itu, ada sedikit kelegaan di wajah guru Aula ke-10, tapi itu hanya hilang dalam sekejap. "Oke, silakan bawa para penjaga dan wanita bersamamu. Terlepas dari sukses atau tidaknya, jangan kembali lagi. Aku tidak ingin melihatmu, dan aku tidak akan mengakui bahwa aku memilikimu sebagai anakku." Penguasa istana ke-10 melambaikan tangannya, dengan sedikit ketidakberdayaan dan kesedihan di wajahnya yang dingin. Tubuh pemuda itu sedikit gemetar,
dan dia mengangkat kepalanya dengan rasa tidak percaya di matanya. Tetapi ketika dia menatap wajah guru aula ke-10, dia menemukan bahwa wajah guru aula ke-10 telah menoleh ke samping. "Anakku, mohon pensiun." Mata pemuda itu sedikit merah, dia membungkuk dalam-dalam dan perlahan keluar dari aula. Kota binatang, rumah Yan. Ketika Yan Xuangying mendengar laporan dari anak buahnya, dia sangat terkejut hingga dia melompat dari kursinya. Dia tidak percaya, Qiu Wanxing sudah mati. Meskipun mereka selalu berkomplot melawan satu sama lain, mereka masih memiliki kekhawatiran ketika harus membunuh mereka. Bagaimanapun, mereka semua dipromosikan oleh penguasa kota. Meskipun penguasa kota sudah bertahun-tahun tidak terlihat, bukan berarti penguasa kota sudah mati. Jika penguasa kota hanya berlatih dalam pengasingan dan mereka bertiga saling membunuh, penguasa kota pasti akan marah setelah dia keluar dari pengasingan, dan tidak ada yang bisa mendapatkan sesuatu yang baik saat itu. Sekarang Xing Daorong benar-benar membunuh Qiu Wanxing, yang mengejutkan Yan Xuangying. Ada juga kemunculan tiba-tiba Luo Ta, yang berada di puncak alam Mahayana tingkat 9. Tidak ada biksu sekuat itu di kota binatang. 3 jenderal binatang besar mereka hanya berada di alam Mahayana tingkat 8, dan biksu puncak alam Mahayana tingkat 9 yang tiba-tiba muncul pasti datang dari luar kota binatang. Tanpa kolusi orang dalam, orang luar tidak akan bisa memasuki lingkup kota binatang buas ini. Jadi Qiu Wanxing pasti berkolusi dengan orang-orang dari dunia luar. Yang paling membuat Yan Xuangying panik adalah bahwa seorang biksu Mahayana tingkat 2 telah membunuh seorang biksu Mahayana tingkat 9. Hal yang belum pernah terjadi sebelumnya mengejutkannya. Dalam hal ini, rencananya untuk mendapat untung akan hancur total. Dengan kekuatan Xing Daorong saat ini, dia tidak memiliki kekuatan untuk bertarung dengan Xing Daorong. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Yan Xuangying bertanya lagi kepada pelayan itu dengan tidak percaya. Jenderal, itu benar sekali. Tidak ada kebohongan. Saya ditangkap oleh mereka dan dikembalikan, kata pelayan itu dengan percaya diri. Yan Xuangying duduk bersandar di kursi, keringat dingin menetes dari dahinya. Silakan beritahu aku bahwa mulai sekarang tidak ada seorang pun yang boleh memprovokasi orang-orang dari rumah Xing, jika tidak mereka akan dieksekusi tanpa ampun. Yan Xuangying tahu bahwa saat ini, dia tidak punya pilihan lain selain mengikuti Xing Daorong untuk menunjukkan niat baiknya. Qiu Wanxing telah terbunuh. Jika dia tidak tahu apa yang dia lakukan, Xing Daorong pasti tidak akan keberatan membunuh satu lagi. Seperti yang diperintahkan, para pelayan menerima perintah dan pergi. Yan Xuangying memiliki pandangan yang bagus, tetapi kebijaksanaan di matanya telah lama menghilang. Di dunia di mana kekuatan dihormati, tidak peduli berapa banyak strategi yang ada, apa yang akan terjadi. Menerima takdirku, rumah Xing, Chen Ping dan Xing Daorong telah kembali, dan Bai Cheng serta orang-orangnya terus menambang batu peri. Qiu Wanxing sudah mati, dan tidak ada yang berani memanfaatkan urat batu roh peri. Yan Xuangying juga telah diperingatkan. Xing Daorong mengenalnya, dan Yan Xuangying tidak akan pernah sebodoh itu untuk menghadapinya saat ini. Dapat dikatakan bahwa di seluruh kota binatang, Xing Daorong adalah satu-satunya di keluarga. Selama Xing Daorong mengucapkan sepatah kata pun, dia bisa menjadi penguasa kota-kota binatang ini. Namun, Xing Daorong tahu bahwa alasan mengapa dia menjadi dominan di Beast City begitu cepat pasti karena Chen Ping. Tuan Chen, saya telah memasukkan semua batu peri yang ditambang pada tahap awal ke dalam tas penyimpanan untuk Anda. Semua batu peri yang ditambang di masa depan juga akan disimpan oleh Tuan Chen. Saya tidak akan mengambil sepotong pun. Petik 2. Xing Daorong berkata pada Chen Ping. Awalnya disepakati bahwa kedua keluarga akan terpecah, tetapi setelah melihat Chen Ping membunuh Luo Ta, Xing Daorong berubah pikiran. Dia tidak akan mengikuti Chen Ping dalam membagi batu peri, dia akan memberikan semua batu peri kepada Chen Ping.
Yang dibutuhkan Sing Daorong sekarang adalah pohon besar Chen Ping dalam daftar. Melihat Sing Daorong sangat peka, Chen Ping tidak menolak, bagaimanapun juga, dia akan membutuhkan terlalu banyak sumber daya untuk budidayanya nanti. Jenderal Sing, sekarang Qiu Wanxing sudah meninggal, apa rencanamu selanjutnya? Chen Ping bertanya pada Sing Daorong. Saya telah mengirim orang untuk mengambil alih rumah Qiu. Setelah saya sepenuhnya mengambil alih semua orang di rumah Qiu, saya berencana untuk pindah ke rumah tuan kota dan menjadi tuan kota dari seluruh kota binatang. Lagi pula, tidak ada kabar dari penguasa kota selama bertahun-tahun. Kami bertiga selalu bertanggung jawab mengelola kota binatang itu. Ini bukanlah pilihan untuk terus seperti ini. Sing Daorong tidak menyembunyikan ambisinya dan berkata langsung kepada Chen Ping. Setelah mendengar ini, Chen Ping buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Jenderal Sing, fakta bahwa penguasa kota tidak muncul tidak berarti dia telah pergi. Faktanya, tuan kota Anda selalu ada di sini, dan saya yakin bahwa dia pasti tahu apa yang terjadi di Beast City. Apakah Tuan Chen melihat tuan kota kita? Ketika Sing Daorong mendengar ini, dia bertanya dengan heran.